mau apa? Umrohkan orang tua. Amin, amin. Oh, luar biasa. Terima kasih sudah membimbing Najwa. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Kuat Kita Bersinar. Oke, bersama saya Cynthia dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana kita bisa berkarya tanpa batas. Oke, tanpa sok serius tapi tetap bermakna. So, siapkan kopi kalian, duduk yang nyaman. Mari kita mulai obrolan kita hari ini karena di depan saya udah ada dua orang yang hebat. Kita tepuk tangan dulu. Di samping saya ini ada siapa? Najwa dan sebelahnya itu ayah, iya ayahnya Najwa ya. Oke, nih buat teman-teman yang belum tahu Najwa ini siapa sih? Nah, Najwa ini adalah salah satu atlet NPCI Kabupaten Majalengka. Cabang olahraga apa? Renang. Oke, teman-teman bisa lihat di depan kita ini masih belum semua ya teman-teman. Ini di rumah Najwa masih banyak lagi medali-medali yang Najwa dapatkan saat kejuaraan perlombaan cabang olahraga renang. Nah, kalian pasti penasaran kan? Gimana sih Najwa bisa mendapatkan ini semua? Kita tanya langsung yuk sama Najwanya. Halo Najwa. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat kan? Ya. Sehat. Najwa, mau tanya dulu nih, kenapa sih suka berenang? karena dulunya main-main renang. Main-main renang. Ya. Oh, main-main renangnya di mana? Kolam. Di kolam renang. Oh, kirain main-main renangnya di mana gitu sama teman-teman gitu kan. Ini Najwa ini emang suka renang atau diarahin nih sama ayah? Suka renang. Memang suka. Ya. Oh, memang dari dulunya tuh emang suka berenang gitu ya. Ya. Oh. Nah, ini ayah emang ini dari kecil sudah bisa berenang dengan segala teknik atau bagaimana ini? Enggak sih, kebetulan kalau Najwa itu kan justru pada saat sekolah biasanya takut sebenarnya, takut renang karena kan takut. terbatas ya di Oke. postur tubuh gitu Oke. kan. Jadi berbeda dengan teman-temannya. Jadi kalaupun renang ya pasti diikuti oleh minta ditemenin Oh, sama minta ditemenin. ibunya kan gitu. Oh. Jadi masih tetap didampingi ya Didampingi. sama orang tua. Oke, nih kita kembali ke Najwa lagi ya. Nih, Najwa mendapatkan medali sebanyak ini kan pasti Najwa kan berproses ya. Iya. Ada latihan-latihan gitu kan. Nah, Najwa ini kalau dalam proses latihan nih pernah nggak ngerasain, aku males latihan gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kadang itu Ya. kalau lagi gimana tuh? Kalau ngerasain lagi males itu pas Najwanya lagi apa tuh? Lagi entah lagi ngantuk atau lagi gimana tuh biasanya? Biasanya mah capek. Oh, lagi capek. Jadi kalau lagi capek tuh ada rasa aduh kayaknya lagi males nih latihan gitu ya. Nah, biar enggak males latihan, biasanya Najwa ngapain? Apa ya? Biasanya aku kayaknya harus jajan apa dulu nih biar aku nggak males latihan nih gitu, atau kayaknya aku habis latihan ngajak ayah jalan-jalan nih atau gimana nih? Ada apa biasanya motivasi atau kayaknya aku harus apa dulu nih, atau aku harus juara nih lomba ini jadi aku nggak boleh males-malesan gitu. Itu pernah nggak Najwa ngerasain kayak gitu? Pernah. Itu pas lagi lomba apa biasanya? Lomba kejuaraan. Kejuaraan yang tingkat provinsi atau internasional atau kabupaten? Yang bikin semangat banget nasional. Oke. Nih, kalau ini kan Najwa kan berenang nih, ada perlengkapan berenang dong tentunya, perlengkapan renang. Barang apa atau perlengkapan apa yang biasanya sering hilang atau rusak nih? Sering hilang. Apa
Gak ada sih. Gak ada? Ya. Oh, aman berarti ya. Berarti menyimpan dengan baik gitu. Oke. Nah, Najwa kan sebagai atlet ya. Ya. Gimana sih perasaannya? Seneng. Senang, tapi kadang ada capek juga gitu ya. Ada capek, tapi Najwa ngerasa bangga nggak sama diri Najwa sendiri? Bangga. Bangga ya. Oke, sekarang aku mau ke ayah dulu ya. Oke. Ayah nih, bagaimana sih perasaan ayah dengan kehadiran seorang Najwa di kehidupan ayah? Jadi kita sebagai orang tua sebenarnya apa ya? Kalau melihat postur Najwa kan berbeda gitu ya dengan teman sebayanya. Ya artinya orang tua itu ya sangat khawatir. Betul. Gitu ya. Apalagi zaman sekarang gitu ya. Dengan kondisi yang di sekolah banyak kuliah yang apa gitu ya. Jadi tapi waktu itu ya kadang sempat ke Najwa, teh kan kayak panggilnya teteh, suka ada yang ini nggak kalau di sekolah, tapi dia nggak pernah bilang enggak ya. Terus kalau ada yang misalnya teteh kamu beda kecil kemudian cuekin aja, itu dia kalau di sekolah seperti itu, jadi nggak pernah dia merasa minder gitu ya. Tapi orang tua itu kan, lo gimana nih anak kan beda kan gitu ya. Rasa khawatir ya. Khawatir, seperti itulah sebenarnya kalau kita sebagai orang tua kan gitu ya. Tapi ya mungkin ini satu jalan saja karena kami juga nggak pernah mimpi ada anak yang jadi atlet gitu ya. Walaupun mungkin saya pernah kerja 7 tahun terakhir di instansi yang memang di olahraga. Saat itu nggak pernah bermimpi anak jadi atlet. Malah setelahnya saya sudah pensiun, ini atlet juga ketemu dengan teman gitu ya. Ya sebenarnya bukan untuk atlet gitu, hanya untuk terapi. Karena karena postur ya. Betul. Menjelang ke SMP kan, kita ngobrol-ngobrol terapi ya, renang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan postur tubuh gitu ya. Nah, itu sebenarnya awalnya seperti itu gitu ya. Lalu? Tapi pas itu ya kebetulan yang sekarang jadi pelatih sebenarnya kan teman saya bilang, Pak, ini Najwa itu ya kalau istilah Sunda mah piduiten gitu ya. Kok piduiten kan gitu ya gitu. Saya kasih bawa Najwa itu kan buat terapi. Enggak maksudnya gini Pak, kalau Bapak percaya saya mau latih Najwa. Saya udah kenal juga di NPC udah lama gitu, tapi nggak pernah juga. Terus gimana Najwa kan? Ya udah nanti renang. Ya kita bawa ke NPC aja kan memang ada tadi kategori yang untuk daksa kan. Ini kan kategori daksa ya. Walaupun alhamdulillah dari organ tubuh lengkap. Tapi kan tinggi tubuh kan tidak sama dengan yang lain, berarti kategorinya daksa gitu ya. Akhirnya ya berlatihlah sama Pak Jejen itu sebagai pelatih sekarang gitu ya. Dulu kan di bukan TB ya Pak? Yang di sana tuh yang di hotel Putrajaya. Putrajaya kan. Dulu kan belum di SMP 2 ya dilatih gitu ya. Ya alhamdulillah itu kita kan sempat khawatir kalau renang kan 1,60 meter tingginya. Najwa kan 80-90. Gimana anak saya kalau tenggelam gitu ya. Tenang aja Pak. Ya ini alhamdulillah 2 tahun udah berani lepas gitu ya. Lepas oleh 2 bulan. Oh 2 bulan? 2 bulan untuk berlatih. Dilepas sudah nggak pernah pelatih hanya instruksi gini-gini. Akhirnya yang tinggi kolam 1,6 meter aja ya udah berani. Ya udahlah gitu kan, bismillah aja kan gitu ya, kita doakan aja. Ya alhamdulillah sampai sekarang Najwa mencintai renang gitu ya. Ya ada nilai plusnya kan gitu ya. Tadinya tidak bermimpi jadi atlet malah sekarang jadi salah satu atlet NPCI gitu ya. Berarti gitu. Memang anaknya tuh memang berani ya. Berani. Ya awalnya gitu kan minta didampingi, tapi akhirnya ya saya kan bukan ahlinya gitu. Tapi pelatih tenang aja Pak. Pelatih lebih tahu teknik itu apanya. Ya itu mungkin ya 2 bulan itu udah dilepas aja, dalam artian aja instruksi. Nah, jadi saya penasaran nih Ayah nih. Kata dia bilang kalau di sekolah tuh ada nggak sih gitu yang membuli atau seperti apa, tapi Najwa bisa menjawab dengan biarin aja bodo amat. Itu kan
dengan pola pikir seperti itu, saya yakin didikan di rumahnya itu sangat mempengaruhi gitu. Itu di rumah tuh apakah dikasih tahu dulu Najwa kalau di sekolah atau di mana ada yang ngomong segala macem nggak usah dianggap atau gimana gitu, sampai Najwa bisa mempunyai pola pikir udah biarin aja, saya nggak peduli gitu. Itu gimana ya bisa sampai seperti ini? Kalau untuk itu sih enggak sebenarnya kan, enggak pernah dikasih diajarin enggak lah gitu ya. Okay. Hanya mungkin karena sifatnya cuek gitu ya, cuek. Memang karakternya cuek gitu. Ya gitu aja kalau sekolah tuh, ya ngapain dipikirin ya, gitu aja gitu. Ya cuek aja gitu ya, ya udah. Justru kita khawatir ya. Ini Najwa kalau olahraga bisa nggak ngikutin kan, kalau lari kan jauh sama teman-temannya ya. Betul. Kita hanya batas kalau olahraga ya telepon ayah atau ibu, nanti kita lihat dari belakang, takutnya ketinggalan dengan sama temennya gitu aja. Tapi ya sebagai orang tua pasti, tapi alhamdulillah kalau di sekolah kan guru pembimbingnya kan selalu mungkin karena berbeda gitu ya. Dan itu jadi selalu mendampingi, jadi kita juga nggak terlalu khawatir lah. Jadi gitu. sekolah juga memang ada pendampingan khusus lah untuk Najwanya gitu. Wah, keren banget loh, bisa punya prinsip dan pola pikir seperti itu tuh. Kadang aku aja masih suka nggak bisa bodo amat gitu ya. Luar biasa Najwa ini. Nah, masih ke ayah dulu ya. Nih ayah selama mendampingi Najwa bisa sampai menjadi atlet yang membanggakan, bahkan membawa harum nama Majalengka ini, kan pasti butuh pengorbanan entah waktu atau tenaga gitu. Pernah nggak sih ngerasain lelah gitu, atau capek, atau ada di momen putus asa atau gimana gitu dari ayah sendiri? Ya pastilah kalau untuk kan Najwa sama adiknya kebetulan renang gitu juga sama adiknya. Jadi kita selalu antar jemput gitu ya. Okay. Adiknya sekolah, bahkan mungkin sampai sore gitu ya, baru ke kolam renang. Karena aduh capek juga kan bolak-balik ya gitu ya. Tapi sekarang itu kan udah mulai ini ya. Kalau kita hanya ngedrop ya, nanti pulangnya dijemput gitu ya, gitu aja. Kalau dulu kan ya kadang-kadang kan memang aktivitas bukan hanya ngantar. Kalau sekarang alhamdulillah sih sudah purna bakti ya, ya karena di rumah terus lah gitu ya, palingnya gitu. Jadi nggak terlalu banyak kesibukan, hanya ngantar anak, bisa lebih intens ya gitu ya. sama Jadi anak-anak, mendampingi gitu ya, seperti itu aja sebenarnya gitu ya. Okay. Tapi kalau rasa lelah ya pasti suatu waktu ada juga lah gitu ya. Gitu. Tapi kita usahakan untuk tetap memberikan semangat pada anak gitu ya, jangan sampai anak justru keteteran. Kalau anak semangat terus gitu ya, mau hujan mau apa, mintanya ya ayo latihan renang gitu ya. Pasti. Nah hujan nggak apa-apa. Yang penting ketika tidak ada petir ya dia jalan. Mau hujan mau apa, kolam renang dia gitu. Malam-malam pernah juga waktu Ramadan ya, karena Ramadan itu kan kalau siangnya kan saum ya puasa, akhirnya latihannya kan dipindah ke malam. Dia nggak pernah ngeluh. Habis sholat taraweh jam 8 lah sampai jam 9 setengah jam 10 di kolam renang sampai 2 gitu ya. Kita orang tua ya ayo bismillah aja lah gitu. Alhamdulillah seperti itu. Ya kalau lihat anak kita semangat gitu ya, masa kita jadi gimana gitu kan ya. Oke. Nah, berarti ayah terus nih yang mendampingi. Kadang-kadang sama gantian sama istri gitu ya, sama ibunya ya. Oke. Nih, selama mendampingi Najwa pasti banyaklah momen haru, momen bangga gitu. Bisa dibagikan mungkin yang paling yang paling ngena gitu, paling wah ini bangga banget nih saya sama anak saya gitu, atau momen haru yang memang membekas gitu yang sudah dialami oleh ayah gitu, bisa dibagikan nggak seperti apa momen? Ya mungkin ini satu momen yang bukan haru lah. Di awal itu kan Najwa nggak pernah jauh ya dari orang tua. Kita juga kan karena tahu kan sih. Ketika awal Najwa mau memang terjun fokus di renang, justru disitulah sebenarnya ada titik nol gitu ya. Kami harus melepas Najwa gitu ya. Malam-malam jam 3 gitu.
suapin tante. Bangga itu teh ayahnya sama Najwa ya. Hebat. Nggak apa-apa, Pak. Najwa berangkat ke Bandung malam jam 3 gitu ya. Ya, kita ada penawaran gitu ya dari tim provinsi untuk sekedar latihan gitu ya. Latihan renang di Bandung, kebetulan tadi yang jadi pelatihnya Pak Jen juga di Bandung, telepon mendadak, Pak, ini ada penawaran dari tim Bandung, tim provinsi memberi kesempatan untuk berlatih di sana. Itu menjelang Peparpeda ya, pekan belajar. Karena mendadak juga, jam berapa Pak berangkat? Jam 3. Terus pakai apa? Pakai elep gitu ya. Jadi itu pertama kali kita melepas Najwa kan Pak. Kita dampingin sih. Ikut. Oh, orang tua nggak ikut gitu. berarti ya, Pak. Iya, pasti berat ya. Berat memang itu. Biasa sehari-hari kita dampingi gitu kan. Dan ada kita di momen dia harus sendiri gitu, mandiri. Tapi alhamdulillah si anak tegar di sana tanpa pernah kita tengok sebenarnya gitu ya. Wah. Seminggu kemudian sampai waktu itu selepas Peparda masuk nominasi seleksi untuk dilatih secara terpusat di Bandung ya, selama sebulan ya nak ya. Sebulan gitu ya. Kita sih agak apa ya, bukan agak ya, istilah sudah marigret ya gitu ya, karena pelatihnya juga di sana gitu ya. Jadi walaupun nggak tengok sama orang tua, kita bisa komunikasi dengan pelatihnya seperti itu ya. Ya alhamdulillah Najwa bisa di sana, bisa walaupun tanpa dampingan orang tua, karena ada orang Majalengka di sana ya, bisa Najwa juga, teh mau ditengok nggak usah ya, masa bu gitu ya. Jadi malah dia yang nolak gitu ya. Ya udah seperti itu gitu. Nah itu ya. Kemudian kalau yang momen mengharukan memang sih kan Najwa itu baru setahun di NPC ini gitu ya. Jadi ini IPAN yang Jawa Barat, kemudian pertama kali di tingkat nasional Peparnas gitu ya. Bagaimana momen harunya ketika ya Najwa baru pertama gitu ya bertanding tingkat nasional gitu ya, ya junior lah gitu ya. Jadi orang tua yang bisa menyoraki, walaupun menyemangati juga nggak kedengar gitu ya, nggak kedengar kan kalau di kolam gitu ya. Tapi ya itulah raihan pertama waktu itu ya, medali emas pertama ini bagi Najwa dan bagi renang Jawa Barat gitu ya. Alhamdulillah itu yang pertama gitu ya. Itu ya, itu ya di tahun 2005 ini memang tahun pertama bagi Najwa untuk di renang, dan peraihan juga di tahun yang sama gitu. Alhamdulillah seperti itu. Berarti baru 1 tahun baru ya tahun sebenarnya ya. Oke. Nah, sekarang kita ke Najwa ya. Oke. Nih, biasanya kan setiap atlet itu punya aktivitas masing-masing dulu nih sebelum bertanding gitu kan. Nah, kalau Najwa sendiri kalau mau bertanding nih biasanya ngapain dulu kalau mau bertanding? Pernah nggak sih grogi gitu? Pernah grogi. Nah, untuk menghilangkan rasa groginya Najwa ngapain biasanya? Apa peregangan gitu, atau ngobrol sama teman-teman gitu, atau mendengarkan musik dulu, atau gimana? Pemanasan. Ya pasti kan berdoa dulu ya, berdoa dulu, meminta bimbingan gitu kan, meminta kekuatan gitu kan. Ada nggak kebiasaan khusus Najwa kalau mau tanding nih harus ngapain dulu gitu? Berdoa dulu. Terus pemanasan dulu itu ya. Oke, nih kan tadi ayah sedikit menyampaikan Najwa udah pernah ke luar kota lah ya gitu ya. Berarti baru ke Bandung aja ya kalau keluar kota, atau Jakarta. Nah,
beberapa kota yang pernah Najwa datangi nih, kota mana sih yang jadi favoritnya Najwa? Jakarta. Jakarta, kenapa? Kenapa nih Jakarta nih? Karena apa ya? Kenapa di Jakarta? Apakah di Jakarta banyak gedung-gedung tinggi jadi Najwa suka melihatnya, atau di Jakarta Macet. karena banyak bus atau kereta, atau karena macet malah jadi suka gitu? Karena apa suka kota Jakarta? Karena kota Jakarta itu luas. Luas, oke. Oh, mungkin bertemu lebih banyak orang ya pada saat di Jakarta ya. Jadi semakin banyak kenalan-kenalan Najwa ya, teman-teman ya. Oke. Nih, pernah nggak Najwa pada saat mengikuti perlombaan atau kejuaraan ternyata Najwa nggak menang gitu, atau tidak sesuai dengan yang Najwa harapkan? Pernah nggak? Kadang. Kadang. Itu gimana perasaannya kalau aku tuh pengennya tuh dapat emas gitu, tapi nggak dapet? Itu gimana perasaannya pada saat nggak sesuai sama yang Najwa harapkan? Ya kalau nggak dapet harus berusaha. Berusaha. Oh, berarti pantang menyerah nih, aku harus berusaha lebih giat lagi gitu ya, latihan lagi gitu kan. Wih, luar biasa. Oke, nih kita kembali lagi ke Ayah ya. Oke, kita kembali lagi ke Ayah nih. Pada saat berlatih itu jadwal latihannya Najwa itu di seminggu bisa berapa kali Ayah? Kalau kemarin kalau mau event itu kan sampai 6 hari ya, 6 hari. Kalau sekarang setiap hari. Kalau sekarang kan karena ini jadi jadwalnya 3 hari. Hanya 3 hari kalau sekarang kan, karena eventnya masih berarti jauh. Kalau nggak ada event seminggu tuh bisa rutinitas 3 kali ya, 3 hari. Tapi kalau ada event tuh bisa hampir setiap hari. Pagi sore ya. Dan itu pagi dan sore. Pagi dan sore gitu. Capek nggak? Enggak. Luar biasa, karena Najwanya suka ya, memang seneng ya. Wih, keren ya. Aku nggak bisa renang loh. Kalau berenang tenggelam terus, itu kenapa ya Najwa? Luar biasa. Oke, nih Ayah, gimana membagi waktunya? Najwa sekarang kelas berapa? Kelas 8. Oke, gimana nih membagi waktunya antara sekolah dan pada saat ada kejuaraan tuh latihannya tuh gimana membagi waktunya? Kalau aja kebetulan kan sekolahnya bukan di sekolah yang yang sekarang seperti SMP gitu ya. Jadi kan di PKBM ya, PKBM. Di PKBM itu kan jadwal waktunya kan Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Jadi seminggu itu tiga hari ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi nah kebetulan kalau ada event ya kita minta izin dispensasi untuk berarti ya. Dan sekolah pun mendukung kan. Bahkan ya sekolah ya juga bangga ada pasti anak dong yang jadi punya prestasi kan. Aku aja bangga loh Najwa sama kamu, apalagi orang tua kamu. Keren banget. Oke Ayah, sejauh ini tantangan yang Ayah lihat selama mendukung Najwa menjadi atlet renang ini apa? Tantangannya? Kalau tantangannya ya mungkin belum bisa untuk mengarahkan secara ini ya, Najwa apa sih yang menjadi impian Najwa kan gitu ya. Jadi kan mungkin Najwa masih belum bisa ini gitu ya. Tapi ya gitu ya, nanti ada event ini Najwa berusaha gitu aja. Berarti gitu. mengarahkan ini kita mau sampai mana nih? Gitu. Kita mau apa ya istilahnya, harapan dari Najwanya, cita-citanya sampai pokoknya aku mau sampai ke luar negeri gitu ya Najwa. Oke. Nih kita ke Najwa lagi. Selain berenang, hobi Najwa itu apa sih? Hobi selain berenang nih, di luar olahraga berenang nih, ada hobi lain nggak? Ada. Nggak ada? Ada. Ada apa tuh? Fitness. Apa? Fitness? Ya. Masih olahraga ya? Emang pengen olahraga terus ini ya? Iya. Di luar olahraga deh. Fitness kan renang tuh olahraga tuh, apalagi tuh yang di luar olahraga itu hobinya Masak. Wah, masak? Oh enggak. Oh enggak.
Siapa tahu kan habis ini mau jadi chef gitu kan. Iya. Apa lagi nih hobinya? Selain olahraga? Nyanyi? Nyanyi? Suka nyanyi? Kadang. Kadang. Wih, keren. Main musik? Kadang. Kadang. Apa biasanya alat musik? Piano. Piano. Wih, keren. Apa lagi selain piano? Udah. Udah. Suka jalan-jalan nggak? Suka. Suka. Aku kan hobinya jalan-jalan nih gitu. Najwa suka juga nggak jalan-jalan? Ya. Suka ya gitu. Suka jalan-jalannya ke tempat-tempat kayak gimana? Yang wisata alam atau gimana gitu kalau jalan-jalan? Wisata alam. Wisata alam. Jangan bilang ke kolam renang lagi jalan-jalannya ya kan? Mintanya ke laut ya, ke pantai. Iya. Oh, senengnya gitu. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan air gitu ya. Iya. Mau pantai, mau laut dan kolam renang gitu. Berarti Najwa udah dong mengunjungi kolam renang yang ada di Majalengka. Udah dikunjungi semua dong. Wih, keren. Udah semua nih berarti kan. Oke, nih. Untuk kedepannya, cita-cita atau harapan Najwa yang mau Najwa raih apa? Mau apa? Umrahkan orang tua. Amin, amin. Oh, luar biasa. Ya ampun. Oke, mudah-mudahan dikabulkan ya harapannya. Berarti kan Najwa harus berusaha, harus sekolah dengan baik, gitu kan ya? Harus berusaha berlatih juga dengan giat, mendoakan orang tua juga sehat, gitu ya? Jadi terharu, keren-keren, mulia banget, gitu. Oke, ada nggak yang mau Najwa sampaikan buat teman-teman yang nonton nih, gitu? Masih semangat kek atau apa gitu? Ada nggak yang mau Najwa sampaikan? Semangat aja. Semangat. Iya. Terus apa lagi? Jangan pantang menyerah. Terus ada. Jangan terlalu memikirkan omongan-omongan orang ya. Berarti Najwa bener-bener nggak peduli tuh orang mau ngomong apa juga. Iya. Iya. Pernah nggak sakit hati sama omongan orang? Enggak. Enggak. Udah biarin aja gitu. Najwa juga punya kelebihan kok, gitu ya. Iya. Enggak Najwa juga bisa berprestasi kok, gitu ya. Luar biasa. Ini nih teman-teman yang paling penting, gak usahlah kita terlalu memikirkan omongan-omongan orang di luar sana gitu. Karena kita fokus sama diri kita, bagaimana membangun diri kita untuk bisa lebih baik lagi gitu kan dengan segala keterbatasan kita gitu ya. Najwa ada yang mau Najwa sampein nggak sama ayah? Terima kasih sudah membimbing Najwa sampai. Apa lagi? Udah? Oke, terima kasih ya ayah, semoga ayah selalu sehat gitu. Untuk ayah, ada yang mau disampaikan untuk putri tercinta yang sangat kita banggakan ini? Ya, mungkin untuk Najwa ya, selalu bersemangat, sehat gitu ya, dan selalu berdoa gitu ya. Kita jangan lupa setiap keberhasilan itu ada perjuangan ya. Nah, untuk Najwa, nah mungkin untuk teman-teman orang tua gitu ya, jangan pernah merasa apa ya, malu gitu ya, ketika kita punya anak yang memang punya kekurangan. Kali kita tidak tahu di balik kekurangan itu mereka ada kelebihan. Betul. Jadi nggak usah malu, nggak usah merasa rendah diri. Jadi orang tua jangan merasa minder, jangan merasa malu ketika kalau anak-anak kita punya kekurangan. Betul. Kali balik kekurangan itu pasti ada jalan. Allah menciptakan manusia itu dengan beberapa kelebihannya. Kita tidak tahu di kekurangan itu ada sesuatu yang bisa menjadi kelebihan mereka untuk ya mudah-mudahan
bisa seperti yang lain gitu ya, punya prestasi, punya apa gitu. Disitulah Betul. titik kita untuk yang intinya doronglah setiap anak itu menjadi suatu menjadi dirinya sendiri gitu. Jangan dibatasi, jangan malu saya punya anak misalnya tadi ya, ada yang mungkin karena kekurangannya gitu. Padahal wadahnya kita sudah punya NPCI gitu ya, yang senang olahraga gitu ya, NPCI ya, mudah-mudahan bisa berjalan bersama di NPCI gitu. Ya, insya Allah kebetulan saya juga pengurus juga di NPCI gitu ya, kita sama-sama untuk bisa membina atlet-atlet yang disabilitas gitu. Betul. Gitu. Terima kasih Najwa dan Ayah, luar biasa. Semoga harapan Najwa, keinginan yang sangat mulia Amin. itu bisa dikabulkan, bisa tercapai ya. Ya. Doakan Ayah sama ibunya sehat dan Najwa juga sehat gitu. Ya teman-teman, luar biasa sekali cerita dan pengalaman Najwa yang didampingi oleh orang tua. Bisa kita ambil banyak sekali yang positifnya dari Najwa sendiri, bahkan dari cerita dari Ayah gitu. Jadi teman-teman, mudah-mudahan episode kali ini bisa memotivasi, menginspirasi teman-teman. Dan buat teman-teman yang punya topik atau pembahasan yang ingin dibahas bersama-sama, silahkan DM kita di sosial media dan bisa komen di video kita. Nanti kita akan bahas sama-sama. Terima kasih ya Najwa. Terima kasih Ayah. Semangat terus, berjuang terus. Oke? Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.